warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kire Pravanda dengan NIM 64230621. Di sini saya akan menghitung laporan keuangan PT Bank BCA Asia dengan menggunakan metode EVA atau Economic Value Added. Yang pertama, saya akan menghitung rumus NOPAT atau Net Operating After Tax. Pertama di sini kita udah buat tabelnya dulu. Di sini ada keterangannya periode 1, 2, dan 3. Yang pertama kita akan mencari atau menaruh angka laba usahanya yang diambil ada di laporan laba rugi, yaitu sebesar segini. Kita copy paste. Ini untuk periode kedua dan ini untuk yang periode ketiga. Lalu di sini kita akan mencari pajaknya. Saya di sini menggunakan pajak penghasilan periode 1. Di periode 2. Dan ini periode 3. Cara menghitung laba adalah rumusnya laba usaha dikurangi pajak. Jadi di sini sama dengan laba usaha kita kurangin hasil pajak. Hasilnya segini, teman-teman. Jadi yang kita dapatkan hasil NOPAT di sini pada periode 1 adalah sebesar 4,739,559 juta, dan periode kedua 9,017,033 juta, dan periode 3 sebesar 20,264,418 juta. Perkenalkan, nama saya Novita Yani dengan NIM 64230625 dari kelas 4 1B01. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menghitung invest capital menggunakan metode EVA dengan rumus total utang dan ekuitas dikurangi utang jangka pendek. Di sini sudah ada tabelnya ya, keterangan total utang, total ekuitas jangka pendek dari periode 1, 2, dan 3. Lagi langkah yang pertama adalah kita copy terlebih dahulu total liabilitas dari 3 periode tersebut. Kita taruh di sini. Kemudian kita copy juga total ekuitasnya dari 3 periode tersebut. Nah, untuk total utang jangka pendek ini dari giro tabungan dan deposito 3 periode ini kita copy, kita taruh terlebih dahulu di bawah sini. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan terlebih dahulu agar mendapatkan total utang jangka pendeknya. Kemudian ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Ya. Setelah itu baru kita jumlahkan menggunakan rumus invest capital. Kita tulis dulu di sini, invest capital. Kita rapikan terlebih dahulu. Caranya sama dengan dalam kurung ini ditambah total utang ditambah total ekuitas, kemudian kita tutup kurung dan dikurangi total utang jangka pendek. Kemudian kita sama dengan enter. Sama juga pada periode yang kedua, total utang ditambah total ekuitas, tutup kurung, dikurangi total utang jangka pendek, enter. Dan yang terakhir juga sama ya, total utang ditambah total ekuitas, tutup kurung, dikurangi total utang jangka pendek, enter. Jadi didapatkanlah hasil invest capital untuk periode pertama sebesar 310.388.052. Yang periode 2 309.736.252, dan periode yang terakhir ketiga 308.682.023. Kita lanjut pada tabel berikutnya. Di sini sudah ada tabel keterangan periode 1, 2, dan 3, beban bunga, laba bersih setelah pajak, beban pajak, dan laba sebelum pajak. Untuk beban bunga kita copy dari laporan laba rugi BCA yang beban bunga periode 1 dan 2 saja. Kemudian kita salin di sini. Kemudian laba bersih setelah pajak kita ambil juga dari laporan laba ruginya. Kita ambil dari sini untuk periode 1 dan 2-nya. Kemudian beban pajak kita ambil juga dari laporan laba rugi dari pajak penghasilan, kita copy, dan laba sebelum pajak kita copy juga. Kita rapikan. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya. Kita akan mencari tingkat modal periode 1 dan kedua dengan rumus tingkat modal total utang dibagi buka kurung total utang ditambah total ekuitas dikali 100%. Rumusnya ialah sama dengan total utang dibagi buka kurung total utang ditambah total ekuitas tutup kurung dikali 100%. Enter. Begitu juga untuk
cara periode kedua, total utang dibagi buka kurung, total utang ditambah total ekuitas tutup kurung dikali 100%. Enter. Selanjutnya kita akan mencari RD-nya atau cost of debit dengan perhitungan beban bunga dibagi total utang dikali 100%. Sama dengan buka kurung beban bunga dibagi total utang tutup kurung dikali 100%. Enter. Sama untuk periode kedua juga beban bunga, buka kurung dulu, dibagi total utang periode kedua tutup kurung kemudian kali 100%. Untuk mencari tingkat modal ekuitas, rumusnya total ekuitas dibagi total utang ditambah ekuitas dikali 100%, maka sama dengan total ekuitas dibagi buka kurung total utang ditambah total ekuitas tutup kurung dikali 100%. Kita enter. Itu juga untuk periode kedua sama dengan total ekuitas bukan ini, total ekuitas dibagi buka kurung total utang ditambah total ekuitas kurung dikali 100%. Enter. Kemudian kita cari cost of equity atau RE-nya. Cost of equity laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Laba bersih setelah pajak ini sama dengan dibagi total ekuitas. Kita tambahin tutup kurung di sini. Dikali 100%. Terus ini harusnya salah ketik. Nah, kita enter ya. Sama untuk periode kedua yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas periode kedua tutup kurung kemudian dikali 100%. Kita enter. Lalu kita akan mencari tingkat pajak atau tax. Tingkat pajak ialah beban pajak dalam kurung beban pajak dibagi laba sebelum pajak tutup kurung dikali 100%. Kita enter. Begitu juga untuk periode kedua yaitu beban pajak dibagi laba sebelum pajak tutup kurung dikali 100%. Enter. Selanjutnya kita akan mencari WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Rumus dari WACC ini ialah tingkat modal dikali dengan cost of debit dikali 1 dikurangi tax atau tingkat pajak tutup kurung kemudian ditambah dengan tingkat modal ekuitas dikali cost of equity atau cara menghitungnya ialah pertama caranya kita sama dengan kemudian tingkat modal yang ini kita buka kurung dulu tingkat modal kemudian kita kalikan dengan RD. RD ini cost of debit tutup kurung selanjutnya dikali buka kurung 1 dikurangi tax ini tingkat pajak kemudian tutup kurung setelah itu ditambah buka kurung dengan tambah tingkat modal ekuitas atau E kemudian dikali RE atau cost of equity tutup kurung lalu kita enter. Nah, didapatkan hasilnya sebesar 0,39%. Berikutnya juga untuk periode kedua sama kita buka kurung tingkat modal dikali dengan RD-nya tutup kurung setelah itu kita kalikan kemudian buka kurung lagi 1 dikurangi tingkat pajak atau tax tutup kurung lalu yang terakhir ditambah buka kurung lagi cost of equity tingkat modal ekuitas ya dikali RE cost of equity tutup kurung kita enter. Lalu untuk mencari capital charge rumusnya ialah WACC dibagi dengan invest capital sama dengan ini dibagi invest capital periode pertama kita enter. Begitupun untuk periode kedua WACC-nya kita bagi untuk invest capital di periode keduanya juga kita bagi enter maka didapatkan hasil seperti itu. Untuk mencari yang terakhir yaitu EVA yaitu rumusnya NOPAT dibagi capital charge. Untuk NOPAT-nya ini sama dengan dulu kemudian NOPAT periode pertama dibagi capital charge enter value sih
Lalu yang terakhir kita akan mencari EVA atau Economic Value Added-nya. Dengan rumus EVA sendiri ialah NOPAT dibagi capital charge. NOPAT-nya di sini untuk periode pertama kita salin terlebih dahulu, kita copy. Kemudian kita samakan di sini, samakan. Ini dibagi capital charge. Enter. Ini kita bisa. Kok nggak bisa? Bisa dulu. Lalu yang terakhir kita akan mencari EVA atau Economic Value Add dengan rumus EVA adalah NOPAT dikurangi capital charge. Di sini kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita copy NOPAT periode pertama dikurangi capital charge dari periode pertama juga. Kita enter, maka didapatkan hasil 4.739.559. Kemudian periode kedua juga sama, NOPAT periode kedua kita copy, kita kurangi dengan capital charge. Enter. Maka didapatkan hasil seperti ini. Didapatkan hasil tingkat modal untuk periode pertama sebesar 81,97%, untuk periode kedua 81,61%. Cost of debit dari periode pertama ialah 0,09%, untuk periode kedua sebesar 0,17%. Tingkat modal ekuitas untuk periode pertama sebesar 18,03% dan periode kedua 18,39%. Untuk cost of equity periode pertama sebesar 1,83%, periode kedua 3,42%. Untuk tingkat pajak atau tax periode pertama sebesar 18,70% dan periode kedua 18,79%. Untuk WACC dari periode 1 sebesar 0,39% dan periode kedua 0,74%. Capital charge dari periode pertama sebesar 1,25264E11, kemudian periode kedua 2,39593E11. Untuk EVA sendiri sebesar 4,7397559 dan periode keduanya sebesar 9,017033. Kesimpulannya di sini bisa kita tulis berdasarkan hasil perhitungan metode Economic Value Added atau EVA pada PT Bank BCA selama 3 periode diperoleh nilai EVA yang terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 3,532757 pada periode 1 dan 6,781459 pada periode 2 dan 15,264592 pada periode 3, sehingga nilai EVA yang positif pada seluruh periode menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan biaya modal yang dikeluarkan, sehingga perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi. Peningkatan nilai EVA pada setiap periode juga dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin baik dan efektif dalam mengelola modal yang dimiliki. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.